Oke guys, ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Nah, banyak komentar yang mendukung dari channel ini ya guys, tapi ada beberapa juga yang menurut saya itu akun fake. Kenapa aku bilang fake akun? Kenapa? Karena satu, dia belum pernah memposting, yang kedua dia tidak punya follower ya. Jadi akun-akun seperti inilah yang isinya ketika teman-teman itu ngevlog termasuk saya isinya sebentar lagi ditangkap, ini pengacara yang tidak laku. Kamu sebelum sebelum komentar begitu tanya dulu ya, cari siapa biodata saya pernah diundang Kick Andy, dapat beasiswa ke Jepang, dapat beasiswa ke China, dan menyelesaikan dokter ke 10 UNS. Artinya jelas akar sejarah saya itu jelas di mana saya menempuh pendidikan ya, dan saya meluluskan sudah banyak ratusan advokat ya. Nah, saya ingin sampaikan kenapa kami harus mengajukan gugatan advokat ini, dan masih tentang soal dugaan ijazah palsu baik di pengadilan Surakarta maupun Jogja, karena Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 2003 di pasal 15 dan 16 mengatakan bahwa advokat itu bebas menjalankan pekerjaannya, bebas menyampaikan pendapatnya. Itu pasal 15, dan di pasal 16 jelas disebutkan advokat tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana ya ketika dia sedang menjalankan profesinya melakukan pembelaan. Jadi dari sini ya, buat kalian yang memiliki akun fake, buat kalian yang kerjanya menakut-nakuti, ya ini sudah terjawab ya. Nanti saya muatkan pasalnya di sini. Nanti saya muatkan pasalnya di sini biar jelas. Dan oleh karenanya kepada rekan advokat dimanapun atau warga masyarakat dimanapun, Anda bisa melakukan hal yang serupa. Misalkan tentang janji traktor ya di Ponorogo, di Madiun, atau di Sragen, atau di tempat-tempat lain di mana janji itu pernah diutarakan, kalian bisa ajukan gugatan. Gugatannya PMH. Kenapa PMH? PMH itu apa namanya? Perbuatan melawan hukum ya. Atau di dalam bahasa Belandanya onrechtmatige gedat. Diaturnya di mana? Di pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan barang siapa melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka mewajibkan kepada yang menerbitkan kerugian itu untuk membayar ganti rugi. Itu jelas. Oleh karenanya lewat pendidikan politik, sekali lagi saya selalu katakan, gugatan ini bagian dari pendidikan politik lewat pengadilan, supaya masyarakat berani, supaya orang tidak hanya ngecap janji-janji, mengatakan itu pembimbing saya, ternyata besoknya bukan hehehe, mengatakan hari ini gelarnya dokter Andes, besok gelarnya insinyur, mana bisa seperti main umbul aja, umbul laplip namanya itu ya. Jadi sekali lagi profesi advokat dilindungi Undang-Undang Advokat, baik pasal 15 maupun pasal 16, dan yang pasti kalau kalian ini jujur, maka insya Allah kalian akan ditolong oleh siapapun ya. Karena model penegak hukum itu sebenarnya cuma tiga. Satu, dia harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Dia tahu problemnya apa. Ya, kalau dia tidak tahu problemnya ya dia akan bermasalah. Kemudian yang kedua, dia jujur. Seorang penegak hukum itu jujur. Mengatakan A ya harus A, B harus B, tidak boleh memberikan keterangan palsu, data palsu, apalagi jasa palsu ya. Yang ketiga, dia harus memiliki sifat berani. Karena apa? Ketika dia sudah cerdas, dia jujur dan dia tahu kemungkaran, dia harus lawan. Begitu ya guys ya. Jadi sekali lagi jangan takut dengan teror-teror dari fake akun-akun berbayar yang tidak punya follower, yang tidak pernah memposting kecuali dibuat untuk menakut-nakuti. Salam akal faras, dan tetaplah menjadi merdeka dan perjuangkan kemerdekaan ini supaya kita yakin benar-benar hidup di negara merdeka. Terima kasih.